Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi keterampilan meruci pada anak autis. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok anggota kami, yaitu yang pertama Ivan Abdillah Fatih, yang kedua Hidayatullah, yang ketiga Rizky Aberta, yang keempat Florentina Deka, yang kelima Maria Sofia Wea, yang keenam adalah Muhammad Zaki Zamani Al Mubarak. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan terutama dalam aspek interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Nah, gangguan perkembangan yang dialami oleh anak autis ini begitu kompleks sehingga anak autis mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Nah, Mirza Maulana mengungkapkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan yang berat pada anak. Nah, gejalanya sudah tampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Perkembangan terganggu terutama dalam komunikasi, interaksi, dan perilaku. Anak autis memiliki gangguan menonjol pada aspek perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Akan tetapi di sisi lain anak autis juga mengalami gangguan penyerta serta seperti gangguan konsentrasi, keterbatasan dalam kecerdasan atau kognitif, keterbatasan dalam sensor motorik, dan gangguan emosi. Perilaku nanti dikasih ini dong, ini kan belum. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Begitu juga pendidikan untuk anak kebutuhan khusus. Salah satunya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan untuk anak autis. Layanan pendidikan bagi anak autis berorientasi untuk perkembangan kemampuan anak autis untuk dapat hidup di lingkungan masyarakat secara mandiri. Salah satu permasalahan pada anak autis adalah aspek perilaku. Anak autis memiliki dua macam perilaku, yaitu perilaku berkekurangan dan perilaku berkelebihan. Hanjojo mengatakan bahwa perilaku anak autis digolongkan dalam dua jenis, yaitu perilaku eksekusi atau berkelebihan dan perilaku defisit atau kekurangan. Perilaku eksesif diantaranya adalah hiperaktif dan tantrum yang berupa menjerit, menyepak, menggigit, memukul, dan lain sebagainya. Perilaku yang selanjutnya adalah defisit, ditandai dengan gangguan bicara dan perilaku sosial kurang sesuai. Perilaku yang termasuk dalam perilaku berkelebihan yang dimiliki oleh anak autis adalah perilaku hiperaktif. Perilaku hiperaktif merupakan perilaku sebuah yang berlebihan dan sulit untuk mengkontrol. Nah, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Anak autis belum bisa mengendalikan perilakunya yang sering berlarian, berjalan-jalan, mondar-mandir tanpa tujuan, melompat-lompat pada saat kegiatan belajar mengajar sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, anak sering sekali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru karena sebelum tugas selesai, anak tiba-tiba keluar kelas, berjalan-jalan atau berlari-lari tanpa ada instruksi dari guru. Yang ketiga, tujuan. Selanjutnya ada tujuan. Nah, untuk mendeskripsikan langkah-langkah penanganan perilaku hiperaktif pada anak autis dan juga pembinaan anak perilaku autis supaya bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang tua atau guru pendamping dan melatih motorik anak perilaku autis dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru TPA. Yang berikut ialah kajian pengertian autis. Anak autis ialah kehadiran anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh orang tuanya. Orang tua juga mengharapkan bahwa anak mereka merupakan anak yang berkembang dengan sempurna. Namun demikian sering terjadi di mana anak tidak memperlihatkan perkembangan yang baik sejak usia dini. Istilah autis saat ini telah menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Wardani 2009 mengatakan bahwa autis merupakan gangguan pervasif yang mencakup gangguan-gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Interaksi sosial, perilaku, dan emosi autis merupakan gangguan perkembangan privasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif bahasa, bahwa autisme juga dikenal sebagai autisme infantile.
merupakan gangguan yang dikenal dan ditandai oleh gangguan berlarut-larut pada interaksi sosial, timbal balik, penyimpangan komunikasi, serta pola perilaku yang terbatas dan stereotipik. Autis pertama kali ditemukan oleh Kanner pada tahun 1943. Kanner mendeskripsikan bahwa gangguan sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan bahasa yang ditunjukkan dengan penguasaannya yang tertunda, alqualaila, mutets, perbalikan kata, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan sereptipe ingatan. Kata autis berasal dari kata aut yang berarti diri dan is yang berarti kondisi, maka dapat diartikan menjadi kondisi diri, yang artinya adalah kecenderungan untuk menjadi terserap di dalam diri sendiri, sebuah kondisi dalam pikirannya. Penyebab terjadinya autis belum ditemukan pasti apa yang terjadi penyebab terjadinya autis pada anak. Namun Ginanjar 2008 menjelaskan ada 5 faktor yang memungkinkan menjadi penyebab anak terlahir autis. Menurut para ahli, bertambahnya jumlah anak yang diagnosa mengalami ASD dan dalam 15 tahun terakhir menunjukkan adanya faktor lingkungan yang berperan sangat penting. Karena begitu, kompleksnya gangguan tersebut, maka para ahli menyimpulkan bahwa penyebab adalah dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain adalah: 1. Faktor genetik. Studi tentang anak kembar membuktikan bahwa faktor genetik berperan penting. Jika salah satu anak menunjukkan gangguan autis, maka kembarannya juga memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan yang sama. Yang kedua, masalah pada kehamilan dan proses melahirkan. Risiko anak autis berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa 8 minggu kehamilan. Ibu yang berkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang diduga mempertinggi risiko autis. Yang ketiga, vaksin MMR atau measles, mumps, and rubella. Vaksin MMR juga menjadi salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab autis, walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Yang keempat, racun dan logam berat dari lingkungan. Faktor lingkungan memiliki peran yang besar dalam munculnya gangguan autis. Berbagai racun yang berasal dari pestisida, populasi udara, dan cat tembok dapat mempengaruhi kesehatan janin. Yang kelima, gangguan pencernaan. Sejumlah penelitian yang dilakukan para ahli ditemukan bahwa anak autis yang mengalami gangguan pencernaan terhadap jenis kelamin, alergi yang tinggi, dan daya tahan tubuh yang rendah. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan spektrum autis menurut Winston Thorsen, Lawrence Kent, Bones, dan Jones 2012, yaitu 1. Faktor prenatal, yaitu meliputi kondisi genetik dan kehamilan di mana usia ibu yang tua pada saat kehamilan memiliki risiko yang lebih besar daripada usia ibu yang muda. 2. Faktor prenatal adalah kondisi saat proses kehamilan bayi yang lahir prematur. Yang berikut gejala pada anak autis. Gejala anak autis biasanya sudah tampak sebelum anak berusia 3 tahun, yaitu antara lain dengan tidak adanya kontak mata dan tidak menunjukkan respon terhadap lingkungan. Jika tidak segera dilakukan terapi setelah usia 3 tahun, perkembangan anak terhenti bahkan cenderung mundur, seperti tidak mengenal orang tuanya dan tidak mengenal namanya sendiri. Yang berikut gejala pada anak autis. Gejala autis biasanya sudah tampak sebelum anak berusia 3 tahun, yaitu antara lain dan tidak adanya kontak mata dan tidak menunjukkan respon terhadap lingkungan. Jika tidak segera dilakukan terapi setelah usia 3 tahun, perkembangan anak berhenti, bahkan cenderung mundur seperti tidak mengenal orang tua dan tidak mengenal namanya sendiri. Karakteristik anak autis. Anak autis tentunya memiliki karakteristik
yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Seperti yang dikatakan Dahle 2003 bahwa anak autis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penurunan nilai dalam penggunaan beberapa gerakan nonverbal seperti pandangan mata ke mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan untuk mengatur interaksi sosial. Yang kedua, kegagalan untuk mengembangkan hubungan sebaya yang sesuai dengan tingkat perkembangan atau tidak ada teman sebaya yang sama. Yang ketiga, kurangnya keinginan spontan untuk membagi kesenangan, minat, atau pencapaian dengan orang lain. Misalnya dengan kurangnya menunjukkan, membawa, atau menunjukkan objek yang menarik. Yang keempat ialah kurangnya timbal balik sosial atau emosional atau tidak terbagi. Yang kelima, keterlambatan atau kurangnya total perkembangan bahasa lisan atau tidak disertai dengan upaya untuk mengimbangi melalui mode alternatif komunikasi seperti isyarat atau pantomim. Yang keenam, pada individu dengan pidato yang memadai, kerusakan ditandai dalam kemampuan untuk memulai atau mempertahankan percakapan. Yang ketujuh, stereotyping dan penggunaan bahasa berulang atau bahasa idiomatik atau vokalis saja. Yang delapan, kurangnya permainan yang bervariasi, spontan atau percaya diri yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Yang kesembilan, mencakup keasikan dengan satu atau lebih pola perilaku stereotip dan terbatas yang abnormal baik dalam intensitas atau fokus, atau berfokus pada objek atau bagian mainan seperti piring. Yang kesepuluh, kepatuhan yang tampaknya tidak fleksibel pada rutinitas atau ritual tertentu yang tidak berfungsi. Yang kesebelas, motivasi motorik atau stereotyping dan berulang, misalnya tangan atau jari yang mengepak atau memutar, atau gerakan seluruh tubuh yang kompleks. Yang kedua adalah kajian perilaku autis. Perilaku adalah tingkat atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notorjodo 2003, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Menurut Sunu 2012, bina perilaku merupakan suatu teknik terapi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan untuk membangun perilaku-perilaku baru yang secara sosial bermanfaat dan dapat diterima. Bina perilaku merupakan suatu metode untuk membangun kemampuan yang secara sosial bermanfaat dan mengurangi atau menghilangkan hal-hal kebaikannya yang merupakan masalah. Bina perilaku dapat melatih setiap keterampilannya yang tidak dimiliki anak melalui respon sederhana, misalnya komunikasi spontan dan interaksi sosial. Metode ini dijadikan secara sistematik merupakan suatu bina yang digunakan untuk memperkuat perilakunya yang diinginkan dan merubah atau menghilangkan perilaku anak yang menyimpang yang tidak sesuai dengan normal sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah kajian kreativitas autis. Program kegiatan bina perilaku yang dilakukan pada anak autisme dalam observasi sebagai berikut. Yang pertama,
Nomor 1 yaitu aspek yang diamati yang pertama adalah motorik halus. Kegiatannya pertama meronce, alat dan bahan ajar yaitu manik-manik, benang atau tali senar. Motorik halus yang kedua yaitu kegiatannya menempel gambar kolaser dari kertas origami. Yang alat yang bahannya adalah kertas dan gambar. Kegiatan yang ketiga adalah menyusun puzzle angka. Alat dan bahannya adalah alat puzzle. Yang kedua adalah aspek yang diamati adalah motorik kasar. Kegiatan yang pertama berolahraga. Alat dan bahan ajarnya adalah alat-alat olahraga seperti bola, lapangan, dan lain-lain. Yang kegiatan kedua yaitu menaiki dan menuruni tangga. Alat dan bahan ajarnya tangga. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu meniru gerakan binatang, yaitu HP dan video atau putaran gerakan binatang. Dan binatangnya yaitu kelinci, kuda, dengan ikan. Yang ketiga, aspek yang diamati adalah kemandirian. Yang pertama memakai sepatu, alat dan bahan ajarnya adalah sepatu. Dan yang kedua, kegiatan yang kedua adalah makan. Alat dan bahannya piring, sendok, gelas, nasi, sayur, dan lauk pauk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metode. Yang pertama 3.1 strategi ataupun metode. Metode yang pertama yaitu bermain meronce. Pengertian metode bermain meronce merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan dari jiwa anak. Anak-anak cenderung lebih mudah dididik dengan teknik bermain menyenangkan. Untuk bermain dengan kata lain, bermain secara alamiah memberikan kepuasan pada anak tersebut. Dengan bermain pula, anak-anak belajar untuk hidup bersama, bersosialisasi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menunjukkan kegiatan bermain, anak permainan edukasi sangat membantu dan mengoptimalkan kegiatan bermain. Namun yang harus dipahami, tidak semua alat permainan mempunyai nilai kecerdasan dan nilai pendidikan bagi anak. Melalui kegiatan bermain diharapkan seluruh potensi kecerdasan anak dapat dikembangkan, dalam kurung kecerdasan majemuk. Pengaruh bermain bagi anak yaitu perkembangan fisik, dorongan berkomunikasi, penyaluran bagi emosional yang terpendam pada diri mereka, penyaluran bagi keinginan atau kebutuhan sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, perkembangan wawasan diri, dan belajar masyarakat, standar moral belajar bermain. Sesuai dengan para jenis kelamin dan perkembangan diri kepribadian yang diinginkan karakter setiap aspek perkembangan anak usia dini tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat meronce bagi anak usia dini. Meronce membutuhkan kelincahan tangan dalam mengambil pernik-pernik dan memasukkannya ke dalam benak satu persatu. Semakin anak sering melatihnya, semakin anak akan mudah dan melakukan aktivitas ini. Otot-otot tangan anak akan lebih kuat. Hal ini tentu saja sangat bagus untuk mempersiapkan dalam kegiatan menulis yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan otot tangan, memakai pena atau pensil. Yang kedua adalah sebagai stimulasi mampu membaca anak. Satu kata dalam bacaan terdiri dari rangkaian huruf-huruf yang berjajar rapi sesuai pola tertentu. Pada anak yang melakukan kegiatan meronce, akan memilih kemampuan mengatur suatu bentuk ke dalam pola tertentu. Mungkin pada awal mulanya anak
akan acak saja dalam meronce. Namun lama-kelamaan mereka akan menggunakan pola apakah merek dulu, merah, hijau, balok dulu, dan seterusnya. Dengan demikian, anak mengenal pola yang akan memudahkan membaca nanti. Yang ketiga sebagai pengesahan kemampuan kognitif anak. Meronce bukanlah sekedar aktivitas permainan saja. Di dalamnya ada banyak pelajaran yang bisa kita gali untuk mendapatkan oleh sang anak. Subjek dalam penelitian ini salah satunya siswa autisme hiperaktif yang berinisial K. Siswa tersebut duduk di kelas 6 SLB-TPAC. Adapun karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek kontak mata minim. Yang kedua, subjek mengenal huruf masih dibantu. Yang ketiga, subjek menulis belum rapi tapi masih bisa ditiru. Yang keempat, subjek menulis namanya sendiri sudah bisa sendiri. Yang kelima, subjek mengancing baju masih dibantu. Yang keenam, subjek tidak suka dalam keramaian. Yang ketujuh, subjek bisa memakai sepatu kereta dengan sendiri. Yang kedelapan, subjek masih belum fokus dalam meronce. Yang berikut asesmen. Yang pertama, kompetensi pelaksana atau penerapan keterampilan meronce pada anak autisme yang bernama Kevin. Tanggal observasi tanggal 6 bulan April 2023. Di sini kami ada membuat tabel. Yang kolom pertama nomor, kedua indikator, yang ketiga sendiri, keempat bantuan verbal, bantuan fisik, dan bantuan verbal dan fisik. Yang pertama yaitu mengenal huruf. Indikatornya mengenal huruf. Mengenal huruf, Kevin sendiri masih dibantu dalam bentuk fisik karena ibunya masih mengarahkan dan juga memegang pulpen atau pena bersama-sama dengan Kevin. Yang berikutnya adalah yang kedua yaitu menulis. Menulis Kevin sendiri masih dengan verbal. Karena ibunya membaca satu kata dan seterusnya Kevin bisa menulisnya. Yang berikutnya adalah meronce. Meronce juga dengan verbal karena aslinya Kevin tuh sudah bisa meronce sendiri, tapi masih butuh perintah atau suruhan dari gurunya. Yang berikut adalah memakai sepatu kereta. Kalau sepatu kereta sendiri Kevin sudah bisa, tapi bisa sendiri. Di sini kami milih sendiri. Karena kalau sepatu yang tali itu belum bisa. Masih dibantu baik fisik maupun verbal. Yang berikut adalah mengancing baju. Kalau mengancing baju masih dibantu dengan fisik. Karena Kevin belum sama sekali mengancing baju. Yang keenam yaitu makan. Kalau makan sendiri Kevin sudah bisa sendiri, tapi kalau mau mengambil atau mau mengambil minum makanan Kevin sendiri belum bisa. Yang ketujuh adalah menempel gambar. Menempel gambar itu dengan bantuan verbal. Yang berikut adalah bab 4 pembahasan. 4.1 hasil. Dari hasil analisis data dapat diperoleh temuan-temuan sebagai berikut. Pertama, penerapan metode bermain terhadap anak hiperaktif dilakukan dengan persiapan dari pihak guru maupun media. Sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, guru memuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Selain itu, guru juga menyiapkan media untuk kegiatan pembelajaran dalam sehari. Guru sangat berperan penting untuk menjadi pengarah dan pembimbing kepada anak hiperaktif selama proses kegiatan pembelajaran, khususnya dalam metode bermain meronce. Yang kedua, yang memasuk dalam kategori anak hiperaktif adalah anak yang mempunyai energi yang tidak ada habisnya
selalu bergerak dari satu ke tempat lain tanpa rasa lelah, menyukai benda-benda yang menarik perhatian, dan sulit berkonsentrasi, selalu mengganggu teman, usil, dan tidak sabar menunggu giliran. Yang ketiga, penerapan metode bermain meronce sangat mempengaruhi konsentrasi anak hiperaktif. Dari media yang menarik, anak hiperaktif sangat tertarik juga dari guru yang lebih aktif melebihi anak hiperaktif untuk menarik perhatian untuk melakukan kegiatan meronce. Anak dengan kategori hiperaktif sangat tinggi. Dengan adanya metode bermain meronce, ketiga anak tersebut dapat mengalami perubahan dari yang mulanya tergolong kategori hiperaktif sangat tinggi menjadi sedang, dari yang kategori hiperaktif sedang menjadi rendah, dan dari yang termasuk kategori hiperaktif rendah menjadi sangat rendah, atau bisa dikatakan bukan menjadi golongan anak hiperaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, profil Kevin, yaitu siswa kelas 6 SLB CTBA Jember, jenis kelamin laki-laki dan berumur 12 tahun. Karakteristik kelainan secara umum yang ditunjukkan oleh Kevin adalah yang pertama, gangguan kualitatif interaksi sosial yang ditunjukkan oleh Kevin adalah yang pertama, ada kontak mata tetapi sangat minim, hanya 5 detik dalam setiap kontak mata. Yang kedua, tidak mampu mengadakan hubungan pertemanan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, tidak mampu mengadakan hubungan emosional secara baik, secara timbal balik seperti turut merasakan kesedihan atau kegembiraan orang lain. Yang B, menggunakan gangguan kualitatif dalam berkomunikasi yang ditunjukkan oleh Kevin adalah yang pertama, hanya mampu mengeluarkan kata papa dan mama. Selain dari itu tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Yang kedua, komunikasi hanya dilakukan dengan bahasa lisan yang sangat sulit dimengerti. Yang C, gangguan kualitatif dalam perilaku yang ditunjukkan oleh Kevin adalah 1. Mempunyai gerakan stereotip dan repetitif, yaitu selalu meluruskan tangan kanan dan kiri ke samping atau ke atas dengan telapak tangan menghadap ke tubuhnya, seolah-olah dia sedang bercermin dan cerminnya adalah telapak tangannya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pada gangguan kualitatif interaksi sosial Kevin memiliki 3 pokok dari 2 pokok yang seharusnya pada gangguan kualitatif komunikasi. Terdapat 2 pokok gangguan yang dimiliki Kevin dari yang seharusnya. Yang pertama, sedangkan pada gangguan kualitatif dalam perilaku Kevin menunjukkan 1 pokok dari yang seharusnya, 1 pokok seperti dalam kriteria. Setelah mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengadakan observasi lebih jauh terhadap spesifikasi perilaku yang ditunjukkan oleh Kevin. Hasil observasi adalah A. Kegiatan yang paling disukai adalah membereskan bola-bola mainan yang berserakan, mengumpulkan dan menyimpannya di tempat dengan baik. B. Sangat sensitif terhadap suara. Bila mendengar suara yang dia tidak sukai, ia akan menutup telinganya dan menjerit. C. Perilaku stereotip yang tidak wajar dari K adalah meluruskan tangannya secara bergantian, apakah itu tangan kiri atau tangan kanan dengan posisi sambil melihat ke telapak tangannya. D. Tantrum terjadi kalau dia kesal. Misalnya dia kesal kalau disuruh mengikuti ibu guru padahal dia sudah merasa bosan. Perilaku yang ditunjukkan adalah pada sisi kiri dan kanan menjadi hitam akibat gigitan. Penelitian mengadakan pertemuan dengan orang tua K bertempat di ruang kelas.
pada saat bersekolah, yaitu pada jam 10.30 sampai 11.30 WITA. Pengumpulan data pada orang tua siswa menggunakan Autism Diagnosis Evaluation yang dikeluarkan oleh California State University. Sebagai berikut, hanya menampilkan data-data yang tidak sesuai dengan keadaan yang normal. A. Selama ibu hamil sering mengalami sakit kepala yang parah. Untuk mengatasi sakit kepala tersebut, ibu sering mengonsumsi obat prediksi sakit merek P. Ibu K mengonsumsi obat ini selama bulan pertama sampai bulan ke-9 setiap merasa sakit kepala. B. Pada saat kelahiran, air ketuban keluar terlebih dahulu dan terlambat ditangani oleh tangan medis. C. Nilai Apgar tidak diketahui. D. Ada anggota keluarga yang juga mengalami autis dan retardasi mental, yaitu saudara dari ibunya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut ini kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan uraian, hasil, dan pembahasan penelitian. Yang pertama, terapi belum bermain meronce dapat mengembangkan motorik halus pada anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motorik halus pada anak berkebutuhan khusus berkembang setelah diberikan terapi bermain meronce. Dalam bermain meronce, otot-otot kecil pada anak berkebutuhan khusus akan terlihat aktif. Mata dan tangan akan saling koordinasi, serta saraf-saraf pada motorik halus bisa dikembangkan dengan memberi stimulus yang terus dan memberi terapi secara rutin. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan motorik halus berhasil dari hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, pola asuh, dan stimulus yang diberikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengembangkan motorik halus. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya minta maaf. Terima kasih.